Selamat datang kembali di Solusi Channel. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang sudah klik video ini. Tentunya kamu tidak salah klik karena apa? Karena pada video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara mengatasi genset yang tidak mampu mengangkat beban arus ya. Jadi genset ini nyala namun voltase tidak keluar dan tidak mampu mengeluarkan arus listrik untuk dipakai di alat-alat elektronik. Bagaimanakah solusinya dan apa permasalahannya? Ini dia, yuk. Genset adalah mesin penggerak yang digabungkan dengan alat atau kumparan yang bisa menghasilkan listrik. Jadi kumparan ini digerakkan oleh mesin penggerak ini sehingga akan menghasilkan arus listrik yang bisa dimanfaatkan untuk menyalakan lampu ataupun alat-alat elektronik yang lain. Namun ketika kita menyalakan genset atau ketika kita membeli genset, tentunya yang namanya buatan manusia itu pasti ada beberapa permasalahan. Dan permasalahan itu biasanya tidak bisa kita duga ya. Permasalahannya di mana, namun ketika kita menganalisa sebuah peralatan, tentunya kita akan mengetahui titik kelemahan atau titik permasalahan yang dihadapi. Dan pada genset kali ini saya menggunakan genset 2 tak ya, genset 2 tak 1000 watt. Jadi genset 2 tak 1000 watt, kalau kekuatan ampernya nggak tahu berapa. Yang jelas ini genset sebenarnya saya dapatkan dari second ya, dari second, tidak bisa menyala. Kemudian saya beli dengan seharga tertentu, lalu saya servis, akhirnya menyala. Dan kalau untuk rumah genset itu cukup ya, genset segini itu sudah cukup untuk kulkas, untuk TV. Namun agak berat sedikit sih sebenarnya. Dan permasalahan genset yang paling utama adalah ketika genset menyala namun tidak ada arusnya sehingga tidak mampu mengangkat beban. Nah, itu permasalahannya di mana? Yang pertama kita cek pada bagian ini, kapasitor ya. Kita boleh punya genset tanpa kapasitor tapi tidak akan keluar arusnya. Coba saja genset kamu kapasitornya kamu copot, dia tidak akan mampu mengangkat beban. Dan biasanya kalau kapasitor ini sudah tertancap namun sudah tidak berfungsi, dia akan sama tidak ada fungsinya, jadi kapasitor ini percuma gitu. Solusinya bagaimana? Kita cari kapasitor yang setidaknya seukuran ya, seukuran dengan ini. Kalau yang ini itu ukurannya 24 mikrofarad 300 volt AC ya. Dan ini bisa kita ganti atau kita atasi dengan mengganti kapasitornya ya. Ketika genset menyala tidak ada arusnya, kapasitor kita ganti ya. Kita ganti boleh yang lebih tinggi ya, boleh yang lebih tinggi, setidaknya sama lah, setidaknya sama. Itu sudah mampu untuk dapat mengatasi permasalahan dari genset itu sendiri. Oke, dan di sini biasa saya ganti ketika kapasitor ini sudah tidak berfungsi, saya ganti dengan ini. Nah, dengan kapasitor yang lebih tinggi mikrofaradnya, dia akan mampu mengangkat beban lebih tinggi ya. Jadi bebannya lebih banyak, itu dia tidak terlalu berat untuk kinerja mesinnya, seperti itu. Walaupun ini sudah disetting untuk kapasitas maksimalnya berapa, namun dengan kita naikkan ini
kecepatan yang sama dia akan mampu mengangkat beban yang lebih. Itu jadi permasalahan genset yang tidak keluar arusnya itu terletak pada ini kapasitor, asalkan di dalam sini semuanya kondisi normal. Genset seperti ini sebenarnya biasa digunakan oleh para penjual es krim itu ya, yang di pasar malam itu. Jadi dia sebenarnya tidak terlalu harus diporsir dengan beban berat. Biasanya hanya menyalakan beberapa lampu, kemudian menyalakan blender, itu aja udah cukup. Namun kalau kita ingin menggunakannya di rumahan, ini juga sudah mampu dengan apa itu namanya, kecepatan RPM-nya agak ditinggikan sedikit ya. Tuh, dan ini adalah menyelesaikan permasalahan kita. Jadi ketika genset ada masalah tidak keluar arusnya, dan ini apa, spool ya, spoolnya ini bagus, tidak ada masalah, tentunya yang berperan adalah ini. Kalau ini tidak berperan, tidak berfungsi, dia tidak akan mampu mengangkat beban. Oke. Dan untuk dapat mengangkat beban yang lebih dari normal dengan kecepatan RPM yang sama, gunakan kapasitor yang lebih besar. Oke, itu. Kalau mungkin ada teman-teman ada permasalahan, langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti kalau bisa jawab kita jawab, kalau kesulitan nanti akan kita analisa permasalahannya di mana, sehingga teman-teman yang mengalami permasalahan mengenai genset akan segera teratasi. Oke. Dan di Solusi Channel nanti kita juga akan membahas tentang pengapian, tentang RPM. Kita akan mengecek ya, nanti kedepannya kita cek RPM-nya ini berapa gitu, kecepatan RPM-nya berapa, sehingga kita akan mengerti untuk beban segini RPM-nya harus segini. Oke, semoga bermanfaat dari Solusi Channel. Jangan lupa like, share, and subscribe. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.